menguasai perekonomian di Indonesia. Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 taifa. 9 naga di Indonesia itu tuh punya kekuasaan bahkan di atas presiden. Mereka lah yang sebenarnya mengontrol negara ini. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Di balik kemegahan ekonomi Indonesia, ada segelintir tokoh yang dikenal sebagai 9 naga. Mereka adalah pengusaha super kaya yang diyakini mengendalikan berbagai sektor ekonomi dan bahkan memiliki pengaruh besar di dunia politik. Tapi, siapakah mereka? Mengapa disebut 9 naga? Dan bagaimana mereka bisa disebut sebagai pengendali Indonesia? Mari kita bahas dalam video kali ini. Apa itu 9 naga? 9 naga adalah istilah yang diberikan kepada kelompok konglomerat yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Menghadap Menko. Lapor diri. Siapa namanya, Pak? Jangan. Lapor Menko Polhukam. Supaya aman semua. Istilah naga ini diambil dari budaya Tionghoa, di mana naga melambangkan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Di Indonesia, kelompok 9 naga ini diyakini mengendalikan banyak aspek penting dalam perekonomian, terutama di sektor-sektor strategis seperti media, energi, perbankan, dan properti. Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 taifa. Meski tidak ada daftar resmi siapa saja yang masuk dalam kelompok 9 naga ini, mereka seringkali disebut dalam lingkaran bisnis elit yang mendominasi perekonomian Indonesia. Meskipun angka 9 ini bisa lebih simbolis daripada literal, ini melambangkan kekuatan kolektif yang mereka miliki. Bagaimana kelompok ini bisa menguasai perekonomian? Jawabannya ada pada sejarah Indonesia, terutama saat terjadi krisis moneter 1998. Pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Krisis tersebut menghancurkan banyak perusahaan besar dan membuka peluang bagi para konglomerat untuk mengambil alih aset-aset yang dijual murah. Dengan koneksi politik yang kuat, mereka berhasil memperluas kekayaan dan pengaruh mereka di berbagai sektor. Setelah krisis, era reformasi membawa kebebasan ekonomi, dan para konglomerat ini menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkuat cengkeraman mereka. Mereka mendapatkan keuntungan besar melalui privatisasi aset negara dan ekspansi bisnis yang sangat cepat. Dikutip dari CNBC Indonesia, kelompok 9 naga sudah seperti cerita legenda urban di Indonesia. Mereka disebut-sebut sebagai penguasa ekonomi di tanah air. Hingga saat ini, sosok 9 naga masih kerap menimbulkan tanda tanya. Sebab, keberadaan 9 naga hanyalah istilah, bukan kelompok usaha atau organisasi. Maka dari itu, tak heran jika timbul berbagai spekulasi. Mereka memiliki kekuasaan luar biasa yang melampaui sekadar bisnis. Mereka tidak hanya menguasai sektor-sektor strategis, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang signifikan. Dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, mereka dapat memengaruhi kebijakan publik, mendukung kampanye politik, dan membentuk opini melalui media yang mereka kontrol. Dalam banyak kasus, para konglomerat ini terlibat langsung dalam pembiayaan partai politik atau kandidat presiden.
Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Selain kekuatan bisnis, para Sembilan Naga juga kerap terlibat dalam kontroversi, mulai dari monopoli pasar hingga dugaan korupsi. Sebagian besar dari mereka juga terlibat dalam konflik lingkungan, seperti perusakan hutan untuk industri kelapa sawit atau pertambangan. Namun, meskipun banyak kontroversi, mereka tetap menjadi pilar ekonomi Indonesia yang sulit tergantikan. Mereka menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga memegang kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, Sembilan Naga tetap menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia, baik sebagai pembangun ekonomi maupun sebagai pihak yang sering dipandang kritis. Apakah mereka hanya pengusaha sukses yang memanfaatkan peluang atau pengendali di balik layar? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi sangat tergantung pada sudut pandang Anda. Melihat dari berbagai aspek, terlihat bahwa fenomena Sembilan Naga bukan hanya sekadar cerita tentang kekayaan dan kekuasaan, melainkan juga memiliki dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, tidak diketahui siapa saja sosok Sembilan Naga ini. Berbagai nama pun bermunculan jika muncul di mesin pencari Google. Mulai dari Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riyadi, Tommy Winata, Anthony Salim, dan Dato Sri Tahir. Terlepas dari itu, dugaan mereka menguasai ekonomi Indonesia sebetulnya juga tidak berlebihan. Hal ini menjadi logis jika melihat pada besarnya gurita bisnis para pengusaha. Bisnis-bisnis mereka menguasai pasar Indonesia yang membuat masyarakat bergantung. Seandainya Sembilan Naga mengacu pada nama-nama yang sudah disebutkan tadi, tidak terhitung berapa produk dari bisnis mereka yang digunakan masyarakat. Seperti Robert Budi Hartono dengan Jarum Group-nya, atau Rusdi Kirana bersama Lion Air. Pada akhirnya, Sembilan Naga tetap menjadi kekuatan yang tak terlihat, tetapi berpengaruh besar dalam ekonomi Indonesia. Apakah mereka adalah pengendali sejati di balik layar, atau hanya pengusaha sukses yang bermain sesuai aturan? Terlepas dari itu, satu hal yang pasti, mereka adalah pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa berikan dukungan Anda untuk channel ini, agar channel ini dapat berkembang, dan tinggalkan komentar tentang apa pendapat Anda mengenai pengaruh Sembilan Naga di Indonesia. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.